Baginda Rasul kita ini berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Tentunya Nabi Muhammad ini juga punya maksud, punya tujuan secara individu, tujuan beliau di dalam menjalankan puasa itu. Nah, kita berusaha untuk menjalankan apa yang baik yang dijalankan oleh Rasul kita. Oh, kalau Nabi Muhammad, nabiku, junjunganku, Rasulku, berpuasa di hari kelahiran beliau, kenapa saya tidak berpuasa di hari kelahiran saya? Kita itu diciptakan setelah semuanya sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi benar sekali, kalau semua ini sudah pesopo jari Gusti, itu betul sekali. Semua sudah disediakan memang. Dan semua ini apa kata Gusti Allah itu benar. Kita tidak bisa pungkiri karena kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi jangan lupa, kalau kita mau menggali lagi, kita mempelajari unsur kehidupan kita, bahwa kita merupakan gambaran daripada Gusti Allah. Kita merupakan gambaran daripada Sang Pencipta. Karena kita ditempati oleh roh kehidupan daripada Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua. Ada di salah satu videonya Mas Wahyu tentang mengajarkan kepanjenengan, ya, maksudnya memberikan medaran terhadap panjenengan tentang ritual berpuasa. Di situ ada salah satu komentar yang mengatakan bahwa apa yang Mas Wahyu sampaikan tentang ritual berpuasa ini katanya sesat. Nah, kenapa demikian? Mungkin karena ritual puasa yang Mas Wahyu sampaikan itu mungkin tidak sesuai dengan ajaran daripada agama. Nah, ini Mas Wahyu mau meluruskan, makanya ketika menonton video itu diusahakan, kalau memang kepingin mengerti, kita ngaji bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, ya usahakan nonton itu dari awal sampai akhir. Kalau ibaratnya kita baca buku itu, ya harus dari depan, dari judul, dari halaman pertama sampai halaman akhir, agar kita paham. Dan memahaminya kita harus menggunakan cara berpikir yang luas. Nah, kalau Mas Wahyu kasih contoh lagi, kalau panjenengan nonton film atau nonton berita, terus panjenengan hanya lihat cuplikan depannya saja, atau mungkin panjenengan tiba-tiba lihat isi tengah-tengahnya saja, atau film yang sudah pertengahan, atau yang akhirnya saja yang dilihat, ya tidak ketemu. Jadi harus dilihat dari awal sampai akhir, agar bisa menangkap ini poinnya di mana. Itu pun kalau kita tidak menggunakan cara berpikir yang luas, kadang kita berbeda dengan teman kita, dengan orang lain, di dalam cara menangkap atau memahami sesuatu itu tadi. Nah, kembali ke tentang puasa, yang mana Mas Wahyu pernah menyampaikan tentang puasa weton khususnya, ya. Mas Wahyu sudah sering kali bahas bahwa puasa, mau ritual apapun, itu semua hanya sebuah sarana, hanya sebuah media. Nah, yang menciptakan itu juga manusia kok. Karena semua punya asal usul. Oh, puasa ini siapa yang tadinya menciptakan, tujuannya untuk apa, manfaatnya apa. Jadi sama halnya dengan Pandai, ya, di zaman kerajaan dulu, ketika Pandai ini menciptakan senjata, ini jelas mempunyai tujuan
yang berbeda-beda antara satu pandai dengan pandai-pandai yang lainnya. Nah, atas dasar inilah tentunya siapapun yang tadinya menciptakan puasa ini, puasa ini, puasa ini, ritual ini, ritual ini. Itu beliau-beliau ini pada zaman dahulu juga mempunyai alasan, mempunyai maksud, mempunyai tujuan tersendiri. Atas dasar individu, atas dasar kepribadiannya sendiri. Saya ambil contoh sedikit. Panjenengan mungkin yang beragama Muslim, saya pun juga alhamdulillah Muslim. Kita bicara tentang puasa Senin Kamis saja yang dijalankan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baginda Rasul kita ini berpuasa setiap hari Senin dan hari Kamis. Tentunya Nabi Muhammad ini juga punya maksud, punya tujuan secara individu, tujuan beliau di dalam menjalankan puasa itu. Yang mana kita juga tidak tahu tujuannya apa. Nah, kita berusaha untuk menjalankan apa yang baik yang dijalankan oleh Rasul kita, oleh Nabi Muhammad. Tetapi ketika kita menjalankan itu di dalam kehidupan kita, alangkah baiknya kalau kita memahaminya. Kenapa ya kok Nabi Muhammad SAW ini kok berpuasa setiap Senin dan Kamis? Nah, ketika itu Mas Wahyu mempelajarinya. Oh, Senin dan Kamis, karena Senin adalah hari kelahiran beliau. Lalu di hari ketiga daripada hari kelahirannya itu jatuh di hari Kamis, maka beliau menjalankan ritual puasa tersebut. Setiap Senin dan setiap Kamis. Nah, ketika itu dijalankan di dalam kehidupan kita, kalau Mas Wahyu, kenapa saya tidak menjalankan puasa di hari kelahiran saya? Nah, kalau panjenengan merasa bahwa, oh berarti salah dong, nggak mengikuti ajaran Nabi. Saya mengikuti, tetapi saya pelajari. Atas dasar saya pelajari, saya pahami, oh kalau Nabi Muhammad, nabiku, junjunganku, rasulku, berpuasa di hari kelahiran beliau, kenapa saya tidak berpuasa di hari kelahiran saya? Nah, pertanyaannya, apakah salah ketika kita melakukan puasa di hari Senin Kamis sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ya tidak. Tidak salah. Bahkan mau puasa di hari apapun mungkin sejauh punya niat dan tujuan yang baik tidak jadi masalah. Demikian pula dengan ketika kita mau menerapkan itu di dalam kehidupan kita, kita mau berpuasa weton atau puasa hari kelahiran kita, Mas Wahyu rasa itu jauh lebih bagus. Nah, akan tetapi, jangan sampai kita terjebak hanya di tata caranya atau di syariatnya saja. Oh, berpuasa setiap Senin dan Kamis. Lalu kita berpuasa di hari weton kita hanya sebatas kita paham syariatnya. Oh, puasa itu tidak makan, tidak minum. Oh, puasa itu harus dimulai dari jam sekian, nanti baru boleh makan jam sekian. Sekali lagi, Mas Wahyu tidak bermaksud minteri panjenengan, tapi ini pemahamannya Mas Wahyu secara pribadi. Kalau panjenengan coba cerna, pahami dengan menggunakan akal budi, akal sehatnya panjenengan. Menurut panjenengan, apa yang Mas Wahyu sampaikan ini masuk di akalnya panjenengan dan masuk di dalam hati untuk panjenengan yakini, monggo dijalankan. Tetapi kalau tidak, ya jangan. Karena kita sama-sama belajar. Nah, kalau panjenengan tidak yakin, ngapain jenengan pelajari? Ya tidak usah. Tidak usah juga kita merasa paling benar, tidak, jangan.
merasa paling hebat sehingga kita seolah-olah kita bisa mengatakan bahwa oh ajaran ini sesat, ajaran ini tidak baik. Jangan. Makanya yang terpenting dari sebuah ritual atau dari sebuah ibadah berpuasa ini tadi apa? Paham hakikatnya, niat dan tujuan daripada orang berpuasa. Jadi tidak begitu penting, bukan tidak penting, tapi tidak begitu penting. Oh harus dimulai jam sekian, makan jam sekian nanti. Tidak, jangan fokus di sana. Tapi fokus kepada maknanya berpuasa itu sendiri. Apa sih maknanya berpuasa? Berpuasa adalah kita mampu mengendalikan semua unsur kehidupan yang ada di pribadi kita. Secara duniawi kita mampu mengekang hawa nafsu atau anasir kita atau pola pikir kita, dan secara ilahi kita mampu masuk di dalam keimanan kita kepada Sang Pencipta. Itu maknanya. Jadi kalau kita mau berpuasa pasti kita punya niat, punya tujuan. Yakini itu, imani itu, jangan terjebak di tata caranya, di syariatnya. Oh harus jam sekian, harus sekian hari, harus puasa mutih dan lain sebagainya. Bukan di sana poinnya. Jadi bebas-bebas saja. Panjenengan mau berpuasa nggak usah nunggu hari weton juga boleh. Kalau paham hakikatnya juga, Mas Wahyu rasa akan baik juga hasilnya. Pasti ada manfaatnya. Yang lebih-lebih kalau panjenengan berpuasa di hari kelahiran. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ucapan syukur. Mengingat seolah-olah kita lahir kembali. Disitulah kita kosongkan lagi apa yang ada di pola pikir dan apa yang ada di dalam hati. Supaya apa? Supaya mudah kita mengisinya. Kalau ibarat buku, kita bersihkan buku kita dari noda, dari tulisan-tulisan yang sudah rumit untuk kita baca. Nah kalau buku kita kosong, bersih, enak sekali kita mau menorehkan, mau menulis apapun yang kita ingin tulis. Kalau di dalam unsur kehidupan kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang panjenengan minta, itu jauh lebih mudah terkabul. Karena apa? Tidak rumit. Atas dasar apa? Lah pikirannya sudah dikosongkan lagi, dibersihkan, ditata lagi. Keimanannya juga demikian. Nah kalau ada yang bilang, Mas Wahyu, bukankah rezeki itu ono sing ngedum? Rezeki itu dari Gusti Allah. Kita ini cuma manusia, bukan siapa-siapa. Sekali lagi, Mas Wahyu tidak bermaksud menggurui atau merasa paling pintar, paling hebat, tidak. Betul sekali bahwa rezekiku sono sing ngedum, kabeh iku bejare Gusti Allah, betul. Jangan lupa dengan sejarah yang sudah disuratkan di semua ajaran agama, bahwa jauh sebelum manusia itu diciptakan, langit, bumi beserta isinya sudah diciptakan semua dengan maha lengkap, maha sempurna oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi belum lengkap dan belum sempurna karena kita belum diciptakan atau manusia belum diciptakan. Makanya kita itu diciptakan setelah semuanya sudah disediakan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi benar sekali, kalau semua ini sudah wis apa jare Gusti, itu betul sekali. Semua sudah disediakan memang. Dan semua ini apa kata Gusti Allah itu benar. Kita tidak bisa pungkiri karena kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Tetapi jangan lupa, kalau kita mau menggali lagi, kita mempelajari unsur kehidupan kita,
bahwa kita merupakan gambaran daripada Gusti Allah. Kita merupakan gambaran daripada Sang Pencipta. Karena kita ditempati oleh roh kehidupan daripada Yang Maha Kuasa. Nah, kalau dihubungkan itu dengan rezeki, apa hubungannya Mas Wahyu? Panjenengan boleh bilang, rezeki wis ono sing ngedum. Rezeki Tuhan nggak akan salah membagi rezekinya. Nah, kalau dikembalikan bahwa Tuhan, bahwa Gusti Allah itu ada di dalam pribadi kita, ada di dalam kehidupan kita. Terus kalau kita tidak mampu menggunakannya, bagaimana kita bisa mewujudkan rezeki tersebut? Bagaimana kita bisa mengambil rezeki tersebut? Bagaimana kita bisa menikmati rezeki tersebut? Bagaimana kita bisa mendatangkan rezeki tersebut? Contoh yang paling sederhana. Ketika kita bertamu saja, ini contoh sederhana sekali. Ketika kita bertamu ke rumah saudara kita, lalu kita diberikan atau disuguhkan minuman atau makanan di hadapan kita. Bukankah itu juga rezeki buat kita? Jelas, kita punya hak untuk mengambil karena sudah diberikan kepada kita. Sudah disuguhkan untuk kita makan, untuk kita minum. Nah, pertanyaannya Mas Wahyu, ketika panjenengan diberikan rezeki makanan dan minuman tersebut, dihidangkan, disuguhkan di hadapannya panjenengan, di atas meja. Pertanyaannya Mas Wahyu, kalau panjenengan tidak mampu menggunakan otaknya, menggunakan pola pikirnya, menggunakan akal sehatnya untuk memerintahkan alatnya, termasuk tangan kita ini, termasuk mulut kita, untuk kita ambil makanan tersebut, untuk kita ambil minuman tersebut, lalu kita masukkan ke dalam mulut kita. Apakah bisa hanya dengan modal percaya, dengan modal yakin, dengan modal iman, tiba-tiba makanan dan minuman yang ada di atas meja bisa masuk sendiri ke perut kita? Mas Wahyu rasa tidak akan bisa. Disitulah gunanya kita paham perangkat, kita paham alat. Dalam bentuk apa? Kalau kita bicara rezeki, rezeki yang bersifat fakta apa rezeki yang bersifat gaib? Rezeki duniawi atau rezeki yang bersifat ilahi? Harus paham itu. Boleh dicoba, boleh dibuktikan. Silakan panjenengan ibadah saja dengan tekun, panjenengan sholat, panjenengan berdoa, panjenengan apapun, melakukan ritual apapun boleh, silakan. Panjenengan yakini, panjenengan imani bahwa rezeki itu pasti akan datang dan semua sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi jenengan tidak mau menggunakan perangkatnya untuk memerintahkan alat-alatnya ini tadi. Kakinya bergerak untuk mencari rezeki itu, tangannya bergerak untuk mewujudkan rezeki tersebut. Mas Wahyu rasa tidak akan bisa. Tidak akan ada tiba-tiba uang itu datang ke kita. Tiba-tiba makanan datang masuk ke mulut kita sendiri. Tidak akan bisa. Jadi monggo, kita gunakan pola pikir kita, kita gunakan hati kita, keimanan kita untuk menjalankan hidup ini dengan baik, dengan benar. Jadi harus bisa memilah dulur-dulur ya. Minta rezeki-rezeki yang seperti apa. Nah, prosesnya tetap. Kalau rezeki duniawi ya melalui proses duniawi. Kita bekerja, ya kita membantu orang, kita dapat imbalan, itulah rezeki. Tapi kalau rezeki yang bersifat gaib, rezeki yang bersifat ilahi, ya salah satu contoh yang jelas, kesehatan kita. Kesehatan kita masih diberikan umur panjang, ini rezeki. Kita bertemu dengan orang-orang baik, itu juga rezeki. Jadi ini ya dulur-dulur yang Mas Wahyu ingin sampaikan kepada dulur-dulur semuanya,
Kalau memang apa yang Mas Wahyu sampaikan ini berbeda dengan cara berpikirnya panjenengan, ya Mas Wahyu mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi perlu digarisbawahi, intinya apapun yang Mas Wahyu sampaikan, Mas Wahyu niatkan dan tujukan untuk tujuan yang baik. Jikalau bermanfaat untuk panjenengan, alhamdulillah. Kalaupun tidak apa-apa. Yang terbaik itu justru yang bisa membuat pikiran dan juga hatinya panjenengan bisa menerima dengan benar. Terima kasih, dulur-dulur. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga apapun yang panjenengan mohonkan, apapun yang panjenengan inginkan, senantiasa bisa segera terwujud, bisa segera terkabul. Kalau panjenengan mau berpuasa, itu juga baik, karena itu juga merupakan salah satu faktor yang bisa boleh dibilang mempercepat. Karena apa? Karena kita semakin sering kita berpuasa, berarti kita sering mengasah atau mengosongkan buku kehidupan kita yang ada di dalam otak kita. Juga kita senantiasa membersihkan buku kehidupan kita yang ada di dalam jiwa kita. Itu penting sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.